Pemirsa, sekelompok polisi Israel menyerbu jemaah Masjid Al-Aqsa pada Selasa malam waktu setempat. Polisi Israel menyerang jemaah yang sedang sholat tarawih dengan menggunakan granat kejut dan peluru karet. Inilah suasana saat sekelompok polisi Israel menyerbu jamaah Masjid Al-Aqsa yang tengah melaksanakan sholat tarawih. Warga Palestina yang tengah sholat tarawih ini langsung panik. Mereka bertahan di dalam masjid karena tertahan oleh aparat keamanan Israel. Polisi Israel melakukan penyerangan ke jamaah masjid dengan menggunakan granat kejut dan peluru karet. Sementara di luar masjid, pemuda Palestina membalas serangan polisi Israel dengan menggunakan batu dan botol. Peristiwa ini juga mengakibatkan 53 jemaah masjid yang tengah sholat tarawih mengalami luka-luka. Ya, lalu bagaimana informasi selengkapnya dari Palestina? Kita akan tanyakan kepada Muhammad Hussein, warga negara Indonesia yang berada di Palestina. Assalamualaikum Mas Hussein, apa kabar? Sekarang posisi di mana nih Mas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Saat ini saya berada di jalur Gaza, bagian tengah. Sekarang kondisinya gimana pasca serangan tadi malam? Ya, bagaimana? Sekarang kondisi di Gaza seperti apa pasca serangan di Al-Aqsa malam tadi? Ya, dari semalam sejumlah tokoh politik dan tokoh militer di Gaza sudah mulai mengeluarkan statement terhadap aksi brutal yang dilakukan oleh para militer Zionis Israel terhadap jamaah sholat di Masjid Al-Aqsa karena jarak yang tidak terlalu dekat antara Gaza dan Masjid Al-Aqsa. Para pejuang Palestina di Gaza mengancam akan melontarkan roket-roketnya sekiranya kepolisian militer Israel tidak menghentikan aksi terorisme terhadap Al-Quds, terhadap Masjid Al-Aqsa. Dan ini dirontarkan langsung oleh pimpinan pejuang militer di Gaza. Dan sampai detik ini di Gaza pun masih terdengar suara deru drone pesawat tanpa awak Israel di langit Gaza yang siap untuk menebarkan terornya. Oke, Mas Hussein, sebenarnya selama Ramadan ini gimana sih? Apakah tidak ada pelonggaran untuk ibadah warga Palestina di Al-Aqsa? Ya, sebetulnya selama Ramadan ini warga Palestina sangat antusias untuk memakmurkan Masjid Al-Aqsa, terutama di malam-malam Ramadan. Namun di waktu yang sama selalu kepolisian militer Israel melakukan aksi-aksi konfrontatif dan provokatif serta mengintimidasi para jemaah sholat di Masjid Al-Aqsa dengan alasan yang tidak jelas dan mengusir mereka keluar, bahkan melakukan serangan sampai tadi malam di dini hari ini seperti yang kita dengar beritanya. Kalau dari informasi korban seperti apa? Infonya kan banyak korban luka dari peristiwa ini. Ya, menurut kabar dari lembaga medis Palestina, Bulan Sabit Merah Palestina, jumlah korban luka akibat serangan tadi malam itu mencapai 205 warga Palestina dan tidak ada korban jiwa. Kalau dari peristiwa ini ada warga negara Indonesia tidak, Mas Hussein? Setahu saya untuk warga negara asing selama Ramadan tidak diperbolehkan masuk ke wilayah Palestina, terutama di wilayah Al-Quds, termasuk diantaranya warga negara Indonesia. Biasanya kalau misalkan ada serangan seperti ini akan ada serangan susulan, Mas Hussein. Sekarang kondisi di Gaza seperti apa? Apakah cukup aman atau masih ada serangan-serangan yang dilakukan oleh pihak Israel? Intensitas serangan Zionis Israel ke wilayah Gaza menurun selama Ramadan ini, meskipun tidak benar-benar berhenti. Namun sejak tadi malam sirine tanda bahaya sudah mulai meraung-raung di wilayah kota-kota Israel yang berbatasan dengan Gaza.
biasanya Serene ini aktif kalau ada serangan-serangan balasan yang akan diluncurkan dari Gaza. Dan ini dikhawatirkan oleh masyarakat sekitar, eskalasi yang terjadi di Masjidil Aqsa akan meluas hingga ke Gaza, dan itu berarti akan ada agresi militer Israel secara masif. Baik, terima kasih Mas Muhammad Hussein, warga negara Indonesia yang saat ini berada di Palestina. Terima kasih banyak atas waktu dan informasinya. Tetap jaga kesehatan, Mas. Semoga kondisi di sana bersama dengan saudara-saudara kita bisa tetap kondusif sampai dengan nanti Idul Fitri. Terima kasih banyak.